Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Putranto dari kelas 4A4 Fisioterapi Universitas Asia Yogyakarta dengan NIM 19103011051. Di sini saya akan menjelaskan tentang postnatal patologi, laktasi atau pengeluaran ASI. Laktasi adalah proses pengeluaran ASI pada ibu menyusui. Yang pertama itu kita melakukan pemeriksaan. Satu, memeriksa apakah ASI itu keluar atau belum, atau perubahan payudara. Yang kedua, apakah ada masalah di payudara seperti putingnya lecet, putingnya masuk ke dalam, dan apakah ada sumbatan pada jalan ASI. Yang ketiga, apakah ada bengkak. Yang keempat, posisi ibu ketika memberikan ASI atau posisi menyusui. Yang kelima, kemampuan bayi dalam menghisap ASI. Apakah ASInya keluar maksimal atau ada resiko yang dapat ditimbulkan terjadinya bending. ASI yang tidak dapat dikeluarkan dan terbendung dapat menyebabkan keluarnya nanah dan pembengkakan. Tanda-tanda infeksi yang pertama itu adalah kolor, perubahan suhu, tumor, bengkak. Yang ketiga, rubor, kemerah-merahan. Yang keempat, fungsiolensa, hilangnya fungsi. Yang kelima adalah dolor, nyeri. Mastitis adalah peradangan jaringan payudara. Mamae mengalami infeksi. Memarat, mamae mengalami infeksi. Yang pertama, memar kemerahan. Yang kedua, mengeluarkan nanah. Yang ketiga, payudara terasa perih pada saat menyusui. Dan kemudian selanjutnya yaitu laktasi pada ibu normal. Yang pertama, ASInya bisa keluar. Yang kedua, bayi bisa menghisap. Yang ketiga, ibunya bisa menyusui. Tanda adanya masalah mungkin pada baik itu dalam posisi ibu menyusui. Yang keempat, puting tidak tenggelam. Selanjutnya yaitu involusi. Involusi adalah kembalinya uterus yang awalnya melebar setelah melahirkan ke awal atau mengecil. Proses involusi harus berjalan normal mulai dari bayi baru lahir sampai selesai nifas. Proses ini dimulai segera setelah plasenta keluar akibat kontraksi otot-otot polos uterus. Salah satu komponen involusi itu adalah penurunan fundus uteri. Kemudian jalan lahir. Pada jalan lahir, ibu biasanya akan terjadi trauma pada saat melahirkan. Adanya robekan, luka yang dibuat oleh gunting, bekas jahitan, atau luka-luka yang dibuat. Idealnya sembuh dalam 7 hari, walaupun otot-ototnya belum kencang. Jadi prosesnya tidak berhasil, maka akan muncul patologi seperti yang pertama, yaitu terjadinya infeksi luka, kemudian bengkak, kemudian kemerah-merahan, kemudian menjadi nanah. Yang kedua, terjadinya masalah pada mobilitas atau takut bergerak. Yang ketiga, gangguan pada saat BAB atau BAK yang dimana kemampuan otot dalam menahan BAB atau BAK. Maka resiko yang harus diambil yaitu dijahit lagi atau disobek dan dibikin luka baru, dan habis baru dijahit lagi. Kemudian yang keempat, mengeluarkan pada jalan lahir. Pengeluaran pada jalan lahir seperti darah mulai dari fase-fase pada saat melahirkan nifas. Fasenya ada 3, yaitu yang pertama, rubra, masih darah segar selama 7 hari. Jika dalam 7 hari itu ada masalah. Yang kedua, serosa, 2 minggu, darah bercampur dengan keputihan. Oke, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara merawat ibu hamil. Di sini saya akan memperagakan tentang perawatan payudara. Teknik yang bisa dilakukan adalah breast care. Breast care ini bermanfaat untuk mengurangi pada saluran payudara dengan cara menggunakan kompres dingin dan kompres panas. Nah, kompres dingin air dingin ini berfungsi untuk membuka saluran, dan kompres air panas itu berfungsi untuk mengurangi nyeri. Nah, langkah pertama yaitu siapkan handuk dan kompres. Lalu kompres pada bagian puting dan areola. Bersihkan puting serta areola menggunakan kapas yang diberi baby oil. Di sini saya akan menggunakan kapas yang baby oil, kemudian diberikan seperti ini. Nah, kapas yang sudah dikasih baby oil kemudian tempelkan di puting. Di puting, oke Mbak. Di puting. Kemudian setelah ini ditunggu selama 2-3 menit. Nah, setelah 2-3 menit, lakukan gerakan mencengkram dan diputar pada bagian puting dan areola seperti ini.
Oke, yaitu langkah yang kedua itu kompres air hangat untuk berfungsi membuka salurannya dengan cara tangan yang satu menyangga bagian bawah dan yang setelah itu dibersihkan seperti biasa menggunakan handuk. Baik, di sini saya tidak ada handuknya. Biasanya ada sarung tangan yang berupa handuk, itu yang bisa untuk mengompres dengan air hangat. Seperti ini, nanti gerakannya seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu gerakan yang ketiga, yaitu lakukan massage. Caranya ambil baby oil, kemudian ambil baby oil secukupnya aja. Nah, sebelum dioleskan ke ibunya, kita sapu-sapu dulu bagian dari kita. Nah, cara melakukan massage-nya yaitu tangan kita berada di sini, di luar, bagian luar, kemudian ditarik ke dalam, dimasak seperti ini. Nah, dan sebaliknya. Oke. Setelah melakukan massage, yaitu kita lakukan gerakan circle. Gerakan circle itu yang tangan satunya di bawah bagian payudara, yang tangan satunya itu menggunakan dua jari seperti ini. Oke, setelah melakukan gerakan circle yaitu melakukan gerakan menyisir. Gerakan menyisir sama seperti tadi, tangan satu di bagian bawah dan tangan yang satunya bagian menyisir itu menggunakan ini, bagian sini, seperti ini, menuju ke areola. Selanjutnya setelah melakukan gerakan menyisir tadi, lakukan gerakan menggerus. Nah, biasanya ada beberapa ibu-ibu atau ibu yang menyusui itu ketika melakukan gerakan ini dia merasa sakit. Seperti ini, gerakan menggerus seperti ini. Tangan satunya di bagian bawah payudara, gerakan menggerus seperti ini menuju areola. Nah, kalau semisal ibunya merasa sakit, bisa dilakukan gerakan circle seperti tadi, itu juga udah cukup. Nah, kemudian selanjutnya yaitu gerakan meremas secara perlahan itu seperti ini. Tangan kita membentuk diamond seperti ini. Nanti diremas sebanyak 5-7 kali. Oke. Selanjutnya, setelah gerakan meremas itu, yaitu selanjutnya ke gerakan terakhir, yaitu melakukan kompres air hangat dan dingin secara bergantian sampai sang ibu merasa nyaman. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.